Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya ingin membagi sebuah informasi yang sangat penting, sebuah berita yang sangat penting, walaupun berita ini sudah cukup lama. Tapi kiranya berita atau informasi ini menjadi inspirasi bagi kita dalam membangun kerukunan antar umat beragama dimanapun kita berada. Berita ini saya kutip dari kompas.com tanggal 3 bulan Januari 2020. Sudah beberapa tahun yang lalu. Tapi menurut saya berita ini sangat menarik untuk kita lihat dan paling tidak memberikan inspirasi bagi kita. Judul di sana dibuat adalah seorang pastor di Flores mendukung pembangunan masjid dengan menyumbang 100 sak semen. Ini sesuatu yang menarik sekali lagi saudara-saudari untuk kita lihat bersama. Nah, untuk lebih jelasnya saudara-saudari, mari kita ikuti berita yang ada di sini. Kerukunan antar umat beragama di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur tidak diragukan lagi. Tentu itu tidak hanya sebatas tutur bahasa belaka, tetapi selalu diwujudkan dalam tindakan nyata. Itulah yang dilakukan oleh Pater Hendrik Maku SVD, seorang pastor Katolik yang juga adalah dosen di kampus STFK Ledalero Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur. Pater Hendrik menyumbang 100 sak semen untuk pembangunan masjid dengan nama masjidnya adalah Masjid Jami Nurul Huda Maumbawa di Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, Pater Hendrik mengatakan, sumbangan dalam bentuk 100 sak semen ini merupakan salah satu bentuk cara ia menerapkan pesan Natal tahun 2019 yang mengusung tema hiduplah sebagai sahabat dengan semua orang, termasuk bersahabat dengan umat beragama lain. Menurut Pater Hendrik, agama bukan tembok yang membatasi penganutnya dalam membangun kerjasama. Agama adalah jembatan menuju perdamaian dan kerjasama demi kemaslahatan banyak orang. Kata Pater Hendrik kepada kompas.com melalui pesan singkat pada hari Jumat tanggal 3 bulan Januari tahun 2019. Pater Hendrik mengatakan, sangat ironis kalau masih ada umat yang mempersoalkan perbedaan. Perbedaan apapun dalam kehidupan sosial, termasuk agama dan keyakinan, ini adalah sebuah keniscayaan. Umat beragama mesti bisa merasakan adanya keindahan di balik perbedaan itu. Umat beragama mesti bisa menikmati indahnya pelangi kehidupan yang dibingkai oleh aneka ragam agama dan keyakinan. Sementara itu, Hasan Ibrahim, penasehat dan pendukung Masjid Jami Nurul Huda Maumbawa, menyampaikan banyak terima kasih untuk sumbangan yang diserahkan oleh Pater Hendrik. Hasan bahkan mengapresiasi sumbangan tersebut sebagai amal jariah. Amal jariah adalah amal yang akan mendatangkan pahala kekal. Amal tersebut akan menginspirasi banyak orang untuk melakukan amal yang sama, ucap Hasan.
Saudara-saudariku terkasih, berita ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita, dan sekali lagi ini menjadi inspirasi bagi kita untuk kita di tempat kita masing-masing. Ini yang diberitakan atau masuk di dalam berita. Sementara kejadian-kejadian lain banyak yang tidak dimasukkan di dalam berita. Saudara-saudariku terkasih, di Nusa Tenggara Timur, kita ketahui di sana bahwa di sana itu mayoritas penduduk menganut agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Dan terlebih lagi di Pulau Flores, itu mayoritas agama Katolik. Tetapi saudara-saudariku terkasih, walaupun mayoritas agama Katolik yang menghuni Pulau Flores itu, tetapi toleransi beragama di sana luar biasa. Saya katakan demikian karena saya sendiri berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Bahwa di Flores, toleransi tidak diragukan lagi. Ini adalah salah satu contoh yang dilakukan oleh Pater Hendrik. Dalam kejadian lain, misalnya kita lihat dalam sebuah perayaan agama Islam misalnya, maka yang menjaga keamanan di sana adalah pemuda-pemudi Katolik atau yang beragama Kristen yang lain. Demikian juga pada perayaan Natal, pada perayaan Paskah dan hari raya agama Kristen yang lain, maka muda-mudi Islam ikut mengambil bagian menjaga keamanan dan hal-hal lain yang diperlukan di dalam perayaan itu agar perayaan itu berjalan dengan baik dan kondusif. Saudara-saudariku terkasih, sekali lagi kami katakan bahwa apa yang ada di Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Flores, bukan hal yang baru lagi menyangkut toleransi. Maka tadi dikatakan dalam berita ini, menjadi suatu keheranan jika di tempat lain orang masih mempersoalkan perihal kehidupan beragama. Di Nusa Tenggara Timur, saudara-saudari, umat atau masyarakat yang ada di sana tidak pernah lagi mempersoalkan masalah perbedaan agama antara satu dengan yang lain. Karena hal atau perihal kehidupan beragama itu adalah masalah pribadi, urusan pribadi kita dengan Tuhan. Maka dalam kehidupan sosial, bermasyarakat satu dengan yang lain, orang-orang NTT, atau secara khusus kita lihat dalam berita ini, orang-orang yang ada di Flores tidak pernah membawa urusan agama atau masalah agama dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudariku terkasih, kita lihat berita ini sangat menarik. Seorang imam, seorang pastor dalam gereja Katolik memberi dukungan baik moral maupun material untuk pembangunan sebuah masjid. Ini sesuatu hal yang luar biasa dan sebuah contoh toleransi yang patut kita apresiasi. Seorang pastor memberi dukungan yang luar biasa. Maka dapat kita bayangkan umat Islam dalam hal ini yang menangani pembangunan ini pasti menerima bantuan itu, menerima dukungan itu dengan sukacita yang luar biasa. Saudara-saudariku terkasih, di tempat lain orang masih banyak yang mempersoalkan agama dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di NTT, di Flores, masalah agama tidak pernah dipersoalkan lagi. Maka bagi saudara-saudariku di tempat lain yang masih mempersoalkan agama dalam kehidupan sehari-hari, pergilah ke NTT, pergilah ke Flores untuk belajar bagaimana hidup toleransi antara agama yang satu dengan agama yang lain. Di sana tidak ada perbedaan lagi. Karena sekali lagi urusan agama itu urusan personal. Urusan pribadi kita dengan Tuhan. Tidak bisa kita bawa-bawa dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Saudara-saudariku terkasih, jika kita selalu membawa agama dalam kehidupan sehari-hari, maka dalam membangun kehidupan sosial dengan orang, kita pasti akan terkendala dengan urusan agama. Pasti akan ada tembok atau sekat yang sudah membentengi kita terlebih dahulu untuk mau membangun relasi dengan orang lain. Maka ini menjadi sebuah pesan moral yang baik dari kejadian ini,
bahwa ini salah satu kejadian yang diliput oleh media. Banyak kejadian lain di NTT, di Flores yang tidak diliput oleh media. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang NTT, orang-orang Flores dalam hal toleransi beragama itu bukan sesuatu hal yang perlu diragukan lagi. Dalam konten saya sebelumnya, saya juga pernah memberikan sebuah informasi yang bagus, yaitu dari Pulau Bali, tepatnya di wilayah Nusa Dua. Di sana ada satu lokasi, dan di dalam satu lokasi itu dibangun 5 tempat ibadat. Saudara-saudariku terkasih, ini adalah contoh-contoh yang baik yang harus kita ikuti, kita panuti, supaya ini menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga dalam membangun relasi persahabatan dengan orang lain, kita tidak lagi membawa-bawa agama. Karena sekali lagi, agama adalah urusan personal, urusan pribadi kita dengan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, inilah kira-kira berita informasi bagi kita. Semoga informasi ini menjadi sekali lagi inspirasi yang baik bagi kita untuk membangun relasi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkati.